Gue Grady Edward, salah satu founder dari Karafuru dan juga sebagai project lead dari Karafuru. Jadi setelah gue lulus dari kuliah marketing management, gue ada kerja di bidang konveksi sebagai marketing. Habis itu gue ada ambil CFP dan juga fokus di bidang financial. Kalau menurut gue pribadi, NFT bisa seheboh sekarang, salah satunya ada faktor dari FOMO. Tapi yang selain dari itu, kalau dipikir-pikir setelah kita melewati pandemi COVID ini ya, orang lebih sering lihat di media sosial daripada ketemu langsung. Misalkan, mungkin zaman sebelum kita COVID, orang spending beli luxury watch atau beli luxury bag, dan mereka ada semacam perasaan ingin flexing lah bisa dibilangnya. Mereka pengen kasih lihat bahwa mereka punya Rolex, mereka punya AP. Nah, kalau sekarang karena berhubung lebih sering di media sosial ataupun juga chat di WhatsApp atau Line ataupun Instagram dan Twitter, cara flexing terbaru adalah dengan memakai NFT dan juga sebagai identity kita di media sosial ataupun di metaverse. Menurut gue efeknya gede banget, karena salah satunya misalkan kita lihat di art yang konvensional, misalkan painting. Pada saat artis tersebut membuat painting dengan harga misalkan 20 juta gitu ya, dan entah nanti misalnya 1-2 tahun kemudian painting tersebut laku seharga 1 miliar. Artis tersebut nggak bakal dapat royalti dari reseller yang menjual painting tersebut dengan harga 1 miliar. Nah, berbeda dengan di NFT semua transaksi yang terjadi untuk satu project tersebut, royaltinya akan didapatkan kembali untuk artis maupun oleh tim dari yang membuat project tersebut. Karafuru sendiri, waktu itu gue sama Jejo juga emang udah kenal cukup lama, dan kita waktu itu ketemuan di rumahnya Jejo. Gue bilang ke Jejo bahwa, Je, gue mau bikin project NFT nih. Terus Jejo bilang, kenapa nggak kita bareng aja? Nah, setelah itu kita banyak filter artis-artis juga, sampai waktu itu kalau nggak salah udah lebih dari 5 artis. Sampai akhirnya kita ketemu WD Willy, dan akhirnya kita semua kumpul di Plaza Indonesia di Joe Endo. Di situ ada gua, ada Jejo, ada Andrew Solo, ada Hadrian juga, dan juga ada pihak dari Museum of Toys. Nah, pada saat itu kita ngobrol sama WD Willy tentang visi kita mau kayak gimana, dan juga karakternya kita akan bawa ke arah kayak gimana. Dan semuanya ini kebetulan ya memang semuanya satu visi, makanya dari saat meeting di situ kita semua akhirnya komit bahwa kita mau menjalani Karafuru secara full time. Kalau tim dari Karafuru sendiri kurang lebih ada sekitar 60 orang, itu udah termasuk dengan international mods. Kita ada mods dari Amrik, ada juga mods dari Singapura, dari China, Hong Kong, dan ada beberapa juga dari Singapura dan Indonesia. Nah, kalau untuk visi Karafuru sendiri, sebenarnya kita itu tujuannya dari awal, kita pingin orang yang punya NFT secara digital bisa punya bentukan NFT tersebut di rumahnya juga. Jadi bukan cuma sekadar digital, mereka juga bisa lihat hasil dari NFT tersebut di rumah mereka sendiri. Dan juga kita mau ke depannya menjadi brand global yang nggak ada age restriction juga, bisa buat mungkin anak-anak remaja atau bahkan nanti sampai yang orang-orang dewasa. Makanya kenapa kita collab sama Hypebeast sama Atmos juga. Kalau Karafuru sendiri untuk launching yang Genesis itu ada 5.555 karakter. Nah, tapi setelah ini kita bakal luncurin 3D yang sama Hypebeast dan juga Atmos, itu ada 15.555. Untuk yang termahal sendiri, waktu itu ada yang beli karakter Ikai yang trades-nya ada gold, nah itu seharga 100 Ethereum. Nah, untuk karakter favorit gue sendiri, gue paling suka Egao. Nah, itu Egao yang ada di logonya Karafuru, yang pakai helm warna biru, itu salah satu yang favorit gue. Kalau untuk kembangin NFT project sendiri, kalau yang gue lihat ya dari orang-orang di Indonesia, kebanyakan kan mereka lihat, wah Gozali bisa jualan NFT segitu banyak, dapat duit. Karafuru bisa launching NFT dan misalnya bikin berapa banyak revenue. Nah, cuman mereka itu kebanyakan itu nggak nyemplung dulu ke komunitasnya, cari tahu dulu NFT itu kayak apa, komunitas NFT itu kayak apa, malah langsung mikirnya, oh kita jualan karya art doang, habis itu kembangin hype, habis itu bisa langsung laku. Sebenarnya nggak kayak gitu. Nah, gue sendiri udah main dari tahun lalu dan juga udah nyemplung ke beberapa komunitas, termasuk Cyberkongs dan juga komunitas-komunitas di Indonesia yang memang ada OG-nya juga. Kita udah banyak kenalan di sana, bikin teman di sana, jadi kita bukan langsung bikin project sendiri. Kalau di Karafuru, yang kita berempat lakukan waktu itu, gua, Jejo,
Andrew Solo, Hadrian juga adalah kita bener-bener sampai di Discord itu bisa sampai jam 4 subuh, jam 5 buat bonding sama orang-orang di komunitas tersebut. Jadi kita bukan yang cuman kayak, oh karena mereka foundernya, kita launching doang, bikin hype di Twitter, tapi kita nggak bonding sama komunitinya. Menurut gua sendiri, seharusnya nggak bikin NFT project itu nggak kayak gitu. Karena di luar dari art sendiri, NFT itu juga salah satu faktor yang penting adalah komunitasnya itu sendiri. Jadi Karnival itu kan memang salah satu bagian dari roadmap Karafuru sendiri. Nah setelah Karnival yang ada di Jakarta, nextnya kita bakal bikin satu lagi ada di LA dan juga satu lagi ada di Jepang. Kalau untuk karakternya sendiri, jadi sebenarnya itu kita udah planning ini kan dari Desember. Nah pada saat itu kita lihat di NFT scene itu sendiri, kayak karakternya itu biasanya itu base-nya dikit. Jadi antara misalnya base-nya monyet, ya mereka monyetnya cuma beda skin-nya atau beda fur-nya, ataupun misalnya binatang lain, misalnya kucing, hanya beda di bulunya aja. Nah, waktu itu pas kita meeting hari Rabu di Joendo di Plaza Indonesia, kita bilang gimana kalau kita bikin karakternya ini ada banyak. Jadi seakan-akan ceritanya adalah mereka ini semuanya itu adalah temenan baik di satu kota di Neon City, kita bilangnya di Jepang. Makanya muncullah kita ide gimana kalau kita bikinnya ada 12 karakter. Akhirnya WD Willy gambar 12 karakter ini gitu. Kalau Karafuru sebenarnya kita pengen dikenalnya itu, ini kita pengennya sih sebenarnya dikenalnya global ya. Maksudnya kita nggak ada ngincer dari awal kayak, oh karena kita dari Indonesia kita maunya marketnya Indonesia. Itu sama sekali nggak ada. Jadi kita dari awal memang kita pengennya itu ingin menjadi brand yang global. Jadi kedepannya misalkan kita bisa aja collab dengan banyak brand lain menggunakan IP Karafuru. Jadi kata kuncinya adalah nanti pada akhirnya di IP, dimana kita sangat leluasa, kita mau collab dengan brand apapun, kita nanti mau munculin brand sendiri, dan itu semua bakal jadi possible dengan adanya NFT Karafuru ini. Kalau Karafuru sendiri kita sebenarnya nggak pernah fokus sama utility-nya dari NFT-nya. Kita pengennya ini bakal jadi brand IP yang nanti ya sebenarnya akan menjadi salah satu utility dari Karafuru itu juga. Jadi pada saat orang punya Karafuru dan mereka lihat brandnya ataupun IP-nya berkembang dengan baik, otomatis value dari NFT Karafuru itu sendiri bakal naik juga gitu. Jadi bukan yang bakal ada tokens atau nanti misalnya bakal ada game, kita nggak bakal fokus ke sana. Dari awal memang tujuan kita adalah untuk mengembangkan brand dan juga IP dari Karafuru tersebut. In a way bisa juga dibilang investment. Kalau ini NFT secara garis besar gitu ya. Kalau misalnya kita beli project tersebut, misalkan beli Karafuru, berarti kan secara nggak langsung kita percaya sama projectnya, anggapannya ini sebagai sebuah company. Jadi pada saat kita beli, kita juga merupakan seorang investor dalam project tersebut. Cuman kalau dibilang apakah NFT oke untuk sebagai long term investment, sebenarnya itu masih belum bisa dibilang karena NFT sendiri baru booming cukup besar itu belum nyampe 1 tahun. Bisa dibilang booming terbesarnya itu dari sekitar Juli sampai Agustus tahun lalu dan sampai sekarang. Jadi kalau dibilang untuk long term investment sebenarnya belum bisa dijawab gitu. Kalau NFT dalam 3 kata, yang pertama project, kedua art, dan ketiga community.